Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tempat pancuran sederhana. Oke. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa latar belakang kita coba untuk membuat video yang berupa membuat tempat pancuran sederhana. Jadi awalnya kita berpikir kalau pada saat kita mau melakukan kegiatan bersih-bersih ya, misalkan cuci piring atau bahkan wudhu, kemudian mendukung kegiatan bersih-bersih kita lainnya lah, itu kita kadang-kadang butuh pancuran. Kalau kita pakai gayung, maka kedua tangan kita itu sulit untuk difungsikan karena satunya megang gayung, satunya membersihkan. Nah, kalau adanya pancuran seperti ini, maka kedua tangan kita bisa saling membersihkan, jadi lebih enak lah. Nah, kalau pancuran seperti ini, kenapa kok buat pancuran seperti ini? Kenapa nggak beli yang kayak gini ya? Nah, ini kan ada galon, terus kita bisa pancurin, atau mungkin ada galon-galon lain yang bisa kita beli. Nah, alasan kita berpikir kenapa membuat pancuran sederhana seperti ini adalah untuk kalangan yang barangkali sedang sulit untuk menjangkau ya, seperti misalkan kalau kita ditempatkan di Papua misalkan gitu ya, maka semua itu barang-barang pada mahal bos. Jadi kita daripada kena biaya yang mahal untuk beli galon segini itu bisa seharga 80 ribuan ya kalau yang kosong, padahal kalau di Tangerang itu cuman 40 ribuan ke bawah, malahan 35 ribuan itu kalau kita bisa dapat promo dan segala macamnya. Ada lagi galon yang lebih kecil dari ini, itu harganya juga mahal di sini, masih sekitar 80 ribuan juga atau 50 ribuan gitu. Jadi tetap lebih mahal daripada kita kalau punya botol plastik yang bekas seperti ini. Kemudian ongkos pembuatannya pun relatif gratis ya kalau kita punya bahan-bahannya. Alasan lain kenapa kita membuat pancuran sederhana ini adalah karena personalisasinya guys. Jadi dengan pancuran sederhana ini kita bisa membuat seperti apa bentuk yang kita inginkan. Contoh gampangnya, kalau kita punya pancuran seperti ini, maka kalau kita mau bersih-bersih itu arahnya ke bawah nih, pancuran airnya, kemudian sangat banyak air yang keluar ya, sehingga lebih boros. Selain itu kalau kita kalau kita beli pancuran kayak gini tuh, lihat aja penampangnya ke ujungnya ini segini. Jadi kalau kita mau tempatkan di dinding itu kita harus agak majuan. Ini kan agak ke belakang dari meja ya. Kalau di kamar mandi maka harus agak ke depan, nah itu resiko jatuh. Sedangkan kalau kita buat sendiri kayak gini, maka kita bisa custom tuh, lihat. Jadi selangnya bisa kita panjangin, kemudian pancurannya bisa lebih jauh. Nah, kayak gitu. Selain itu, dengan pancuran ini kita mendapatkan ya paling enggak kepuasan diri guys. Karena pada saat kita membuat suatu produk dan itu berhasil dan kita gunakan, maka semangat kita itu akan lebih dapat. Kita akan lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Contoh, yang tadinya kalian misalkan males sholat, nah dengan kalian buat seperti ini, maka kalian akan merasa puas, kemudian meningkatkan semangat sholat kalian. Kemudian yang biasanya males cuci-cuci, nah dengan kalian membuat seperti ini, kalian akan merasa puas, kemudian kalian menjadi lebih rajin untuk cuci-cuci. Jadi ini semuanya lebih ke passion ya. Kalau kita passionnya adalah berkreasi, maka ini bisa membuat kita lebih semangat. Nah, harapannya kayak gitu. Selain itu, pembuatan botol seperti ini itu lebih ke ramah lingkungan guys. Jadi dengan memanfaatkan botol-botol bekas seperti ini, paling enggak itu sampah-sampah yang bertebaran di luar itu bisa berkurang karena kalian memanfaatkannya. Memang enggak signifikan sih, tapi paling enggak kita itu bisa menyumbang sepersekian persen lah dari kegiatan ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kalian bisa mempelajari skill baru. Dengan kalian membuat hal-hal semacam ini, nanti
keterampilan atau kemudian ide-ide berikutnya dari kalian tuh akan muncul. Jadi waktu kalian itu nggak terbuang secara sia-sia di rumah gitu ya. Barangkali kalian punya waktu luang sedikit-sedikit, maka buat seperti ini. Nah, ini sebenarnya beberapa tujuan kenapa kita membuat video ini. Simple, tapi siapa tahu nanti dibutuhkan suatu saat. Oke, langsung aja. Untungnya apa kita membuat seperti ini ya? Jadi untungnya itu seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi kalian bisa custom dan ini fleksibel ya, bisa ditempatkan di mana aja kayak gitu. Kemudian kerugiannya kalau membuat semacam ini, memang lihat aja bentuknya guys, saking sederhananya orang mengira bahwa ini tidak kurang memiliki nilai estetika gitu ya. Tapi nggak masalah, karena walaupun tidak memiliki nilai estetika, setidaknya dari beberapa pertimbangan tadi kita mengurangi atau kita menyumbang sepersekian persen dari kegiatan ramah lingkungan. Nah, oke, kita masuk ke bahan ya. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah satu, korek api, lilin, obeng, kemudian selang yang bekas seperti ini guys. Ini bukan selang bekas ya, nggak bekas pun kalian cuman butuh persekian senti nantinya ini. Nah, jadi kalau kalian punya selang seperti ini, itu bisa kalian manfaatkan. Kemudian bahan selanjutnya adalah nih, botol bekas. Nah, botol bekasnya saya sarankan cari yang paling besar yang bisa kalian dapat kayak gitu. Nah, ini adalah bahan-bahan yang setidaknya semuanya ada di rumah ya. Kemudian cara buatnya, ini kebetulan saya sudah buat dan sudah saya buktikan beberapa hari ini dan berhasil guys. Ini mungkin saya tidak menjelaskan dari awal pembuatan karena ini sederhana sekali. Kalian pertama caranya tinggal bolongi bagian bawah dari botol aqua ini. Nah, kemudian bolonginya pakai ini. Nah, terus caranya bolongi, kalian panasi dulu dengan api. Kenapa kok pakai lilin? Kenapa nggak pakai ini aja terus dikorekin gitu ya? Karena kalau kalian panasin pakai korek seperti ini guys, ternyata botol seperti ini itu sulit lubang guys. Jadi sekali lagi, kalau kalian panasin pakai ini gitu ya, terus kalian panasin pakai korek gini aja tanpa adanya bantuan lilin, coba aja kalian panasi 15 detik gitu ya, kemudian kalian colokin ke sini, itu botol ini belum bolong guys. Nah, saya nggak tahu kenapa kok belum bolong, mungkin karena bahannya itu hampir mendekati tahan api barangkali ya, padahal udah 15 detik nih. Nah, kenapa kok nggak lebih dari 15 detik aja? Ya udah, tahan aja semenit. Nah, di dalam sini korek ini ada yang namanya sealnya guys. Walaupun seal-seal sederhana, nanti bisa leleh kalau kalian nyalain dalam waktu yang lama, nanti korek kalian bisa rusak. Nah, untuk menghindari rusak itu, karena kalian membutuhkan waktu pemanasan yang lama, maka lilin ini dibutuhkan. Jadi nanti kalian panasin lilin, apinya nyala. Nah, nanti kalian panasi ujung obengnya ini di ujung lilinnya ini gitu. Jadi sudah tidak lagi menggunakan bantuan korek. Jadi sekali lagi fungsinya untuk menyelamatkan kalian dari bahaya pemanasan korek yang berlebihan. Nah, setelah kalian panasin obengnya ini, kalian colokin ke botol aquanya ini, kemudian bolong. Nah, setelah itu bolongannya kalian masukkan potongan selang seperti ini. Nah, selang ini kalian gunting dikit, masukin. Setelah itu, nah, pinggir-pinggirnya ini ada satu bahan lagi guys, saya nggak sertakan di sini karena udah habis bahannya ya. Ini lem tembak guys. Nah, lem tembak ini fungsinya untuk sealnya. Jadi di antara botol aqua ini dengan selang nantinya akan ada rembes tipis-tipis. Nah, ini harus kalian lem di sini guys, sehingga tidak ada kebocoran. Nah, lemnya sederhana aja kayak gini, luar dilem, dalamnya sebenarnya baiknya dilem, cuman berhubung sulit menjangkaunya, jadi saya nggak ngelem. Efeknya nggak bocor kok mas, jadi masih kedap walaupun kita lem dari luar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah hasilnya, sederhana aja. Kemudian kita lakukan pengetesan sekarang.
Biasanya saat saya ngisi itu begini caranya guys, saya tuang pakai gayung. Nah, kemudian dia akan keluar dengan apa namanya, debit air yang menurut saya cukup ya, kayak gini. Kemudian cara lainnya, kalian bisa langsung celupkan, kemudian kalian keluarkan seperti ini, dan malah bisa menjadi pengganti dari fungsi gayung ini sendiri. Nah seperti itu, biar airnya nggak kebuang, biasanya saya balik kayak gini sehingga bisa masuk lagi airnya ke kamar mandi. Oke guys, itu dia video iseng-iseng dari kita, tapi menurut saya bermanfaat kalau kalian terapkan dalam waktu luang kalian. Oke, nah ini dulu video yang sementara bisa saya bagikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.